Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Peserta didik yang berbahagia, yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan materi kita yang selanjutnya adalah tentang berpikir kritis. Bagaimana cara menghidupkan nurani kita dengan berpikir kritis. Tentu ini sangat bermakna dalam kehidupan kita karena Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan akal. Nah, akal ini digunakanlah kita untuk betul-betul dimanfaatkan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk lain seperti hewan, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menciptakan hewan tanpa akal. Sehingga ada perbedaan antara hewan dan manusia. Oleh karena itu, apabila manusia ini tidak menggunakan akal dengan benar, maka sama halnya dengan hewan. Bahkan lebih sesat daripada hewan, karena sebenarnya manusia dibekali dengan akal, sementara hewan tidak. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak wa qina adzabannar. Rabbana Tuhanku, ma khalaqta hadza batilan. Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, dan jagalah kami dari api neraka, dari azab api neraka. Tiadalah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Artinya mereka berpikir menggunakan akalnya tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada yang sia-sia apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikirkan ayat ini menggunakan akalnya. Disinilah letak berpikir kritis bagi kita. Baiklah, kita lihat sedikit gambaran perbedaan antara orang yang berpikir dan tidak berpikir dengan video pendek berikut ini. Ya, video berikut menggambarkan bahwa orang yang berpikir kritis dia akan lebih
apa namanya, bisa eksis gitu ya. Dalam arti melihat kondisi lingkungan, kemudian dia memikirkannya bagaimana dampaknya. Ya, kalau melakukan ini dampaknya bagaimana, melakukan itu dampaknya bagaimana. Tentu kita mengharapkan dampak yang baik. Ya, begitu pula jika kita memikirkan ciptaan Allah, maka dampaknya adalah kita akan mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa. Subhanakallahumma, Allah Maha Suci, ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita akan melihat bahwa ciptaan Allah luar biasa, sehingga kita mengatakan Allah Maha Besar. Dan ujungnya kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir jernih, rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Sebagai seorang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan berusaha merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Surah Ali Imran ayat 191, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan ini. Ya, kita garis bawahi. Penciptaan langit dan bumi serta berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mereka memikirkan ciptaan Allah. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari sisa neraka. Nah, apa sebab turunnya ayat tersebut? Ya, ketika itu ya, bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya tentang bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu. Kemudian dijawab tongkat dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya bagaimana dengan Isa. Dijawab Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian selanjutnya mereka mendatangi Rasul dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Maka Rasul berdoa dan turunlah ayat surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Mengajak mereka memikirkan langit, bumi serta seisinya tentang kejadian-kejadiannya. Hal itulah yang luar biasa menakjubkan di dalamnya, seperti bintang, matahari, bulan dan peredarannya, laut, gunung, pohon, buah-buahan dan sebagainya. Mereka diajak untuk berpikir tentang itu, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri ulul albab, orang-orang yang berakal tadi, yang pertama adalah bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Mari kita coba menggali ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, bayangkan atau mari kita pikirkan, ketika manusia mendaki dan berada di ketinggian, maka makin tinggi, maka semakin sulit baginya untuk bernafas. Coba kita naik ke gunung gitu. Karena tekanan udara berkurang 1 derajat setiap kali ia naik 100 meter. Nah, inilah luar biasa kan ya. Surah Al-An'am ayat 125. Bagi orang-orang yang berakal berpikir, maka dia akan tahu. Kemudian contoh yang lain adalah dalam surah Az-Zariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Coba kita pikir ya, semua ciptaan Allah ya, segala sesuatu kami ciptakan kata Allah berpasangan. Coba kita lihat ya.
bermakna juga laki-laki dan perempuan. Ya, bahkan atom itu pun berpasangan, yaitu antara positif dan negatif. Ada kekuatan menolak dan ada kekuatan menarik. Ya. Berpasangan dalam bentuk ragam, ya, bermacam-macam. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka sendiri, yaitu manusia, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Surah Yasin ayat 36. Ya, maka mari kita berpikirkan tentang ciptaan Allah tersebut. Kemudian misalkan ayat yang lain adalah tentang luar angkasa. Ya. Teori Big Bang. Ya, teori yang muncul sekitar 50 tahun yang lalu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ya, teori Big Bang ini teori ledakan. Ya, dulunya adalah jadi satu, alam itu kemudian meledak. Itu teori Big Bang. Dan ini sampai sekarang masih diakui, ya, oleh ilmuwan seluruh dunia. Kejadian angkasa ini adalah dengan teori Big Bang. Ya. Ayat yang lain misalkan, ya, tentang surah Az-Zariyat 47. Langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami pun meluaskan hanya. Tahun 922 ilmuwan astronomi Hubble menyebutkan bahwa seluruh galaksi, ya, kecuali 56 menjauh dari bumi dengan kecepatan sesuai dengan jaraknya dari kita. Menurut perhitungannya, apabila terdapat bintang yang berjarak 1 juta cahaya menjauh dari kita dengan kecepatan 168.000 km per detik, maka bintang yang berjarak 2 juta tahun cahaya menjauh dari kita dengan kecepatan 2 kali lipat. Hal inilah menguatkan pandangan ilmuwan matematika tentang bahwa meluas, ya. Artinya angkasa, ya, ini meluas, ya. Artinya semakin meluas. Kemudian juga ayat yang lain tentang, ya, surah Al-Anbiya ayat 33, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar, ya, di dalam garis edarnya. Ya, kita lihat, ya, rotasi matahari bagaimana. Ya. Kemudian zaman modern membuktikan bahwa matahari butuh waktu kira-kira 25 hari untuk menyelesaikan satu rotasi. Ya, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya, inilah salah satu kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir kritis. Baik, demikian saja kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.